Obrolan saya bersama dengan dua sahabat saya akan saya mulai dengan satu pertanyaan. Sebutin arti keluarga dalam satu kata buat Mona dan Meisha. Mona dulu, satu kata. Serasi. Oh cakep. Meisha. Sempurna. Oh, serasi dan Susah nih sempurna. pertanyaannya, kaget gue. Di Moms Talk, edisi hari ini saya senang banget bisa ngobrol sama dua sahabat saya. Kebetulan di bulan ini, bulan Mei, kita mengangkat tema Happy Family. Nah, your guide to happy family. Dua sahabat saya ini pasti Moms juga setuju ya kalau kita menyebutnya sebagai cerminan dan juga panutan keluarga bahagia. Dan mereka pun juga saling support nih sebagai sahabat, sebagai keluarga juga. Yuk kita ngobrol sama Mona Ratuliu dan juga Meisha Siregar. Hai. Hai. Kan sahabatan sama mbaknya juga. Maksudnya lagi enggak ya? Enggak, cerita lagi enggak? Lagi ceritanya oke. Ya? Ceritanya lagi enggak ya? Oke. Ya, kita cukup dalam edisi ini kita ceritanya kenalnya Baru kemarin, baru tadi. ya suam-suam kuku lah, hangat-hangat aja gitu. Oke. Nggak berteman dekat. Iya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, saya akan nggak tahu banyak tentang Anda berdua. Baiklah. Oke, definisi happy family buat Meisha dan Mona. Karena kan kalau kita lihat tuh pasti Moms juga setuju ya. Kalau ngeliat keluarganya Meisha, keluarganya Mona selalu seneng gitu loh, happy family gitu loh. Amin. Meisha, definisi happy family buat Meisha. Happy family kalau menurut aku adalah di mana semua personil di dalam keluarga itu harus bisa saling menerima secara utuh, nyaman untuk berada di sekelilingnya. Jadi disitulah rasa bahagia kita ketika kita lagi rapuh, kita lagi hancur, kita lagi sedih, kita lagi bahagia, keluargalah yang akan selalu memeluk. Kita tahu dalam kehidupan pasti ada lah ya, sehappy-happynya kita, momen rapuh, momen kita hancur tuh pasti ada. Pasti dong. Ya, setuju banget. Kalau Mona? Tadi kan udah sebut serasi ya, karena apa? Karena mungkin karena di keluarga aku tuh usianya rupa-rupa ya. Bener banget. Jadi selain ada bapak ibunya, ada Setiap pergantian presiden ada anak ada soalnya. anak ya betul. Iya kan? Jadi ada yang sudah beranjak dewasa, ada yang peritin juga gitu, ada yang balita, ada yang masih bayi. Jadi itulah serasi, selaras itu tuh perlu usaha gitu. Betul. Kita baru tahu gitu kalau ternyata ini perlu diusahakan banget nih karena kan bisa selaras sama anak remaja, bisa selaras sama anak peritin. Terus si anak remaja juga bisa selaras sama balita-balita yang ada di rumah, itu kan nggak gampang ya. Betul. Nah, selaras aja dulu supaya kita bisa saling nyaman dulu nih satu sama lain ya. Balik lagi tadi kan mau walaupun di luaran kelihatannya happy-happy, mungkin yang diposting di sosial media juga yang ketawa-ketawa, tapi sebenarnya di dalamnya kan pasti ada aja ya salah paham. Terus ada pertengkaran-pertengkaran juga, ada perdebatan-perdebatan juga gitu ya. Kalau udah saling ngerasa nyaman nih, pastinya akan happy apapun yang terjadi. Betul. Keluarga Meisha dan Mona kalau kita lihat di sosial media juga selalu terlihat happy dan juga terlihat kompak ya. Ceritanya aku nggak kenal kalian. Di sini kan inget ya, aku tuh nggak deket sama kalian ya. Pernah nggak sih ada momen-momen nggak hangat? Aduh, kan ceritanya aku nggak kenal. Pernah nggak sih? Kalau kenal kan bisa gini, menurut lo? Yang kemarin gue ceritain itu apa? Nah, pernah nggak sih ada momen-momen nggak kompak di antara keluarga ini dan keluarga yang teman yang lain juga ya? Dan keluarga saya berarti juga ya. Tapi ceritanya kita nggak kenal, Pastinya sih Mbak Enji.
Pastinya. Oke, baik. Pastinya karena yang tadi Mona bilang, kadang-kadang orang tuh suka melabeli karena apa yang kita posting, apa yang ada di sosial media dan apa yang terlihat dari luar. Tapi sebenarnya setiap keluarga aku percaya banget punya permasalahan dan problematika masing-masing. Cuma tinggal masalahnya bedanya apa, porsinya seberapa besar. Jadi kalau dibilang pernah nggak kompak, pastinya ketika misalnya hal kecil deh, kita lagi pergi ke satu tempat misalnya ke mall, anak yang kedua Luisa misalnya pengen Jepang, anak yang pertama pengen Indonesia, bapaknya pengen steak, emaknya pengen apa, itu kan udah bener-bener ya nggak kompak gitu loh. Tapi memang kita ngajarin ke anak-anak bahwa nggak apa-apa, tiap orang punya perbedaan kesukaan, punya perbedaan passion, punya perbedaan pola pikir, nggak apa-apa. Tapi once in a while kita lagi quality time, lo harus mau berkorban. Berkorban di sini bukan berarti oke, aku kan nggak suka steak, berarti aku melipir deh gitu, atau aku apa. Jadi gue tuh aku tuh cukup cerewet ya dalam tanda kutip dan cukup kolot. Ketika memang itu udah jadi quality time, semuanya apa yang hari ini lagi kita pilih, misalnya kita sepakat untuk kita ikutin Louis deh sekarang Jepang, yang lain ya udah nggak apa-apa ngikutin gitu loh. Yang besok-besok giliran kamu. Ini hidup bergilir loh. Kita nggak bisa membuat everybody's happy di same situation dan dalam keluarga. Nah, kalau Mona mungkin tantangannya lebih berasa lagi karena anaknya kan variasi umurnya lebih berasa ya gitu kan. Ada yang sekarang udah bisa dikatakan bukan remaja lagi ya, udah beranjak dewasa. Terus ada juga yang remaja. Raka kan berarti udah remaja ya? Raka tuh berapa ya? Udah remaja ya, 13. 13 udah remaja. Nala yang pritin ya? Iya, Nala yang pritin. Nah, ada juga pritin. Jadi ibarat kata toko tuh ya, stok dewasa ada. Mau yang warna apa Bu? Gitu ya kan. Remaja ada gitu kan. Bayi, balita dan juga bayi. Lengkap banget dan hadirnya Balin juga kan ya. Nah itu gimana tuh quality time-nya untuk bisa kayak tadi kan Mesya mau liburan kemana? Nah kalau Mesya tadi caranya seperti itu. Kalau Mona gimana caranya nih Mona? Sebenarnya mirip-mirip ya sama Mesya ya, mirip-mirip sama Mesya. Pasti kalau di keluarga ada banget perbedaan gitu ya. Kayak aku sama Indra aja ya. Itu tuh awal-awal punya anak, Indra pengen yang ngasuhnya pakai cara apa, aku maunya ngasuhnya pakai cara apa. Nah begitu awal-awal punya pritin itu juga tuh terjadi perseteruan lagi gitu. Menurut aku handle pritin kayaknya mestinya gini deh gitu. Tapi kata Indra enggak, pritin tuh mesti gini. Wah pokoknya ada aja perdebatan. Belum lagi urusan kalau dibilang keluarga satu keluarga ya, beda-beda usia segala macam, mirip-mirip sih sama Mesya gitu. Ya paling sama sih kita bergilir ya. Kita bergilir gitu. Tapi di situ juga ngajarin anak-anak toleransi sih gitu. Karena kan misalnya nih mau steak tapi kan ada adik-adiknya misalnya yang masih kecil-kecil banget nggak bisa makan steak gitu. Jadi kita apa ya yang satu restoran yuk yang minimal semuanya bisa happy gitu ya. Jadi ya sering kali kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya, mungkin sekali-sekali anak-anak perlu yang ngerasain kecewa gitu ya. Hari ini pengen sushi tapi nggak bisa gitu ya karena adiknya alergi sushi. Misalnya aku tuh sebenarnya pengen banget liburan ke misalnya tempat liburan yang estetik tapi nggak bisa karena adik-adiknya nanti rewel. Itu kan pasti ada rasa kecewa ya. Cuma kadang-kadang mereka perlu belajar juga sih untuk bertoleransi, nggak masalah. Benar. Ini berarti memang sama dengan kita mengajarkan toleransi dari rumah karena kan nantinya di saat mereka juga akhirnya Mima yang udah dewasa ya berarti ya dilepas, ya kan bahasanya dilepas ya berarti ya sudah berhidup bermasyarakat, mereka tuh udah terbiasa dari rumah, ya kan? Iya betul. Oke, Mona, ini Mona tuh kan kayak sosok ibu yang sebenarnya udah nenek juga dia ya. Udah nenek. Sudah dibuka banget di sini ya. Iya makanya ini sosok ibu favorit juga nih ya. Punya ada Numa, Balita, ada Balin ya kan. Dan sekarang kita juga tahu ada Quenzi yang merupakan anak yang Keisha yang dulu disangkain anaknya Mona juga kan ya. Ada Quenzi juga. Nah, ini tuh kalau dilihat dari ini kan banyak bayi ya sering ngumpul di rumah Mona berarti kan ya. Suka dukanya apa nih Mon? Ada anak-anak yang umurnya tuh berdekatan.
Sukanya sih pasti seru, Iya, seru, meriah ya. senang, rame terus gitu. Kalau aku sih emang seneng ya banyak Iya, anak kecil iya, ya. iya, benar. Kalau udah mulai nggak ada anak kecil udah mulai resah tuh gitu. Aduh nih kayaknya membosankan Jadi begini-begini hamil aja. lagi maksudnya. Enggak dong, enggak. Kan masih ada bisa punya cucu banyak juga. Iya. Jadi ya sebenarnya seru sih, senang gitu. Cuma ya dukanya bukan dibilang duka kali ya, cuma Repotnya memanage kali ya? ya repotnya gitu. Kalau udah mulai satu rewel-rewel semua. Oh, iya. Sebenarnya aku tuh nggak pernah punya anak deketan selama ini. Mima Iya, sama Raka iya, tuh beda 6 jauh. tahun gitu kan, bedanya tuh Raka jauh-jauh Nala juga. sebenarnya. Nah tiba-tiba punya Numa sama Balin yang bedanya cuma setahun 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Itu tuh baru tahu repot banget ya ternyata ya. Banyak hal gitu yang kayak trial and error yang mesti dicoba lagi. Kayak misalnya dulu Numa sama Balin vaksinnya barengan, terus dua-duanya demam. Iya benar. Aku pusing banget loh. Iya aku dulu gitu. Iya makanya. Iya. Nah, sekarang nggak deh, vaksinnya satu-satu Satu, aja. oh iya Kalau satu udah bener. kelar demam, baru Ah, satu iya. lagi vaksin ya gitu. Karena Iya benar. kalau dua-duanya rewel bersamaan tuh repot banget sih. Iya kebayang. Kalau nggak rewel kan lumayan ya mereka main bareng. Iya, Ya iya, walaupun kadang-kadang nanti kepukul nangis, cuma oke lah. Cuma kalau sakit tuh kan seharian banget sih, ya iya sih. rewelnya gitu. Iya sih. Kadang-kadang yang kayak gitu-gitu aja. Cuma mostly sih menyenangkan sih. Emang kebayang ya punya anak balita tuh kan bayi dan balita paling rentan sakit ya. Iya. Benar. Dan satu sakit tuh pasti langsung tak Iya, nyambernya tuh nyambernya cepat. Gitu, betul. ya kan. Nah, aku pengen tahu nih, kan pasti dalam menjalankan pola parenting yang dijalanin Meisha dan Mona sekarang ini, pasti adalah kita tuh kan nggak bisa nyenengin setiap orang ya. Iya. Adalah pasti yang nyinyir-nyinyir ya kan. Gimana caranya Meisha dan Mona menanggapi nyinyiran-nyinyiran yang datang biasanya lewat sosial media ya? Itu gimana menanggapinya? Karena kan kadang-kadang mau kita cuekin, jujur kadang-kadang bikin garuk-garuk kepala juga ya, apaan sih gitu kan ya. Kok mengganggu ketenangan hari aku gitu kan ya. Di saat kita baca mungkin mood kita lagi nggak bagus ya kan. Adalah pasti momen-momen itu. Nah itu gimana tuh Meisha? Kalau aku sih nomor satu adalah aku balik lagi ke tujuan bersosial media tuh buat apa sih gitu kan. Kita kan pengen happy dengan kita punya sosial media, kita bisa tumpahin segala pemikiran, segala perasaan ya yang memang wajar untuk dikonsumsi publik gitu ya. Tapi gue fun gitu loh. Nggak ada tekanan dari publik yang ngatur hidup kita, ngatur pola asuh anak-anak kita seperti apa. Tapi kan namanya netizen itu kan yang memang nggak bisa dicegah ketika mereka bisa komen segala macam. Mbak Meisha kok anaknya dibiarin sih misalnya pakai celana pendek gitu ya. Manjat-manjat ya. Kok Bambang bahaya manjat-manjat kulkas nanti kalau ketimpa nyesel loh. Gimana sih jadi orang tua? Jadi banyak judgement yang aku dapetin selama ini. Yang pertama adalah tarik nafas dulu. Pasti nggak mungkin kita tuh baca komen negatif itu nggak kena mental tuh nggak mungkin. Pasti yang pertama kena mental. Jadi yang pertama itu tarik nafas supaya kita bisa berpikir jernih bahwa ini komentar memang bisa jadi kritikan membangun. Apakah memang nih orang komen hanya untuk menjatuhkan mental kita sehingga kita drop gitu ya. Netizen julid gitu ya. Gitu loh. Jadi itu yang harus dipilah. Jadi kadang-kadang ada beberapa komen negatif misalnya dari 200 komen yang julid cuma 1 ya udahlah disingkirin. Tapi kalau ada 2-3 kok komennya sama, oh berarti ada yang salah nih sama diri kita. Jadi bahan introspeksi juga harus, ya. Harus. Karena biar gimana pun kita kadang-kadang suka nggak memproses ini pantas nggak sih gue posting, ini bisa diterima nggak ya untuk semua orang. Ketika posting seperti ini akan jadi kontroversial apa enggak. Kadang-kadang kan kita suka miss nih, suka excited, posting gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, ada salah satu sosial media yang strictly banget kalau kita posting sesuatu yang itu nggak baik langsung di-ban. Bambang itu lagi senengnya main aplikasi itu, dia tuh suka pakai filter yang berubah jadi Spider-Man, berubah jadi apa. Tapi kadang-kadang dia suka nggak tahu tempat, baru keluar dari kamar mandi dia pakai, berubahlah jadi mukanya apa, atau ke band gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu aja kan kita harus tahu memang nggak semuanya tepat untuk diposting gitu loh. Jadi pelajaranlah untuk netizen kadang-kadang suka berterima kasih dengan kenyinyiran mereka, tapi di sisi lain juga tolonglah jangan nyinyir-nyinyir anak-anak kita ya gitu ya. Kan kita orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anak kita. Apapun jalannya, kalau menurut
Anda semua tidak pas untuk diaplikasikan, ya nggak usah diambil. Kalau cocok, ya silakan diikutin gitu loh. Jadi be smart netizen gitu. Cakep. Mona juga pasti sering nih. Aku sih santai aja ya. Kalau sudah keterlaluan aku hapus komennya. Oh iya, bener. Daripada ganggu sih. mental kita juga sih sebenarnya. Santai aja dan sih. memancing yang lain ya. Iya, betul. Enggak sih, cuma dihapus aja komennya kalau udah mengganggu gitu. Apalagi nanti takut-takut suatu hari anaknya lihat gitu. Kalau misalnya dia, Mbak anaknya kok begini banget sih gitu ya misalnya ya. Takut-takut anaknya lihat nanti terus jadinya sedih gitu ya udah dihapus aja. Nggak usah diblok ya. Cuma netizen makin kesini makin pinter sih ya. Banyak juga yang kadang-kadang posting kan ya, namanya juga ya ibu-ibu berbayi dua ya. Posting tinggal udah aja. Nanti kalau udah malam gitu lihat lagi, terus ternyata ada komen yang udah rame gitu. Jadi ada yang mungkin nyinyir, terus di bawah netizen lain bantu meluruskan. Kayak misalnya kalau sekarang cara menggendong, itu kan udah beda banget ya sama zaman dulu ya. Ngerasain banget nih zaman dulu tuh gendongnya beda banget sama sekarang. Nah aku kan ikutan gendong ala sekarang karena memang lebih nyaman sih di punggung gitu ya, di badan kita tuh lebih nggak sakit segala macam. Terus banyak yang nyinyirin, nanti netizen lain bantu meluruskan. Oh itu namanya gendongnya M-shape Kak. Memang sekarang dianjurkan juga sama dokter apa-apa tuh udah banyak yang bantu meluruskan. Jadi banyak netizen juga yang sudah smart. Jadi kayaknya ya nggak apa-apa lah, itu ajang untuk sama-sama belajar ya. Namanya juga di situ sosial media ya, banyak publik ya. Semua bisa punya pemikiran yang beda-beda. Kayak misalnya nih aku, Meisha sama Angie aja parentingnya beda-beda nih gitu. Dan kita ya udah nggak saling nyinyirin karena memang kita tahu apa yang terbaik buat keluarga kita sendiri kan gitu. Nanti lama-lama kita akan semakin bisa belajar untuk mengarah ke sana. Keluarga Mona dan keluarga Meisha adalah salah satu keluarga yang menjadi panutan juga. Happy family yang selalu kayaknya adem gitu kita ngelihatnya. Tapi kan pastinya untuk bisa menerapkan ini semua gitu ya, apalagi kan pasti ada dong dari Mona dan Meisha ingin satu yang udah menjadi prinsip hidupnya Mona dan Meisha dalam berkeluarga diturunkan kepada anak-anak. Apa yang wejangan yang pernah dikasih sama Mona dan Meisha kepada anak-anak? Apalagi mungkin Mona nih, Mima kan udah mulai beranjak dewasa ya, apa nih? Apa ya sebenarnya yang paling anak-anak bisa lihat dari kita tuh menurut mereka adalah pantang menyerah katanya gitu. Pantang menyerah gitu. Karena beberapa kali memang kita tekankan sih, kayak misalnya dari hal-hal kecil deh. Kita waktu itu pernah pernah flightnya cancel waktu itu mau pergi gitu. Oh iya. Terus mau liburan. Hari itu juga Yandanya pantang menyerah mencari tiket baru gitu ya. Tengah malam tuh jam 12 malam gitu. Itu selalu sambil lihat bapaknya keliling-keliling cari tiket, aku bilang sih ya sama anak-anak gitu, Yanda pantang menyerah ya. Aku nggak nasihatin mereka sih, cuma mendeskripsikan bapaknya aja, mengomentari bapaknya, Yanda pantang menyerah ya, nggak pernah menyerah gitu, hebat ya Yanda segala macam. Jadi mereka tahu gitu kalau orang tuanya nih pantang menyerah gitu. Terus selalu yang ditekankan adalah masalah tuh biasa, masalah tuh normal gitu. Jangan ngerasa kalau punya masalah tuh aku berbeda dari yang lain gitu. Oh berarti ini hubungannya harus diselesaikan gitu. Punya masalah biasa. Jadi kita walaupun bukan pertengkaran besar ya, kalau pertengkaran kecil nggak apa-apa, kita paparin aja sama anak-anak supaya mereka tahu memang hidup itu pasti ada aja gitu loh pertengkaran-pertengkaran, dan itu normal gitu. Yang penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Intinya kalau konflik itu bukan berarti the end of the world ya. Betul. Konflik itu justru adalah menjadi kayak bahan pembelajaran kita juga kan. Betul. Setuju. Meisha? Wejangan, kalau gue tuh wejangannya tuh mungkin lebih konvensional ya. Pengen kayak tahu nyokap nih. gue dulu. Kerjaannya anak perempuan itu harus bisa ngelakuin hal-hal remeh, mungkin dalam tanda kutip ya remeh. Kayak misalnya mereka harus biasa, pokoknya dalam seminggu tuh mereka harus ngambil kerjaan di rumah, entah itu ngepel, nyuci, atau cuci piring, atau nyetrika. Pokoknya masak juga ya, makanya kita suka lihat itu di sosial media Indonesia ya. Pokoknya apapun itu, karena life skill yang hal-hal yang mungkin banyak orang nggak perhatiin sekarang, basic life skill itu suka dilewatin gitu loh. Jadi aku termasuk yang berharap banget mereka tuh jangan males cuma naruh piring ke belakang, it's so easy for you, dan itu effortnya tuh gampang banget gitu loh. Tapi
nanti one day kamu akan berterima kasih sama Bunda ketika kamu udah keluar dari rumah ini, kamu oh iya ya, untung Bunda dulu ngebiasain aku nih cuci piring. Untung Bunda dulu ngebiasain aku untuk tahu diri di rumah. Ketika aku lagi di rumah orang, aku juga jadi tahu diri. Aku taruh baju kotor di tempatnya, hal-hal yang simple. Itu yang pertama, life skill. Yang kedua adalah mungkin sebenarnya urutan pertama itu adalah agama, Sinji. Sebenarnya itu sebenarnya urutannya jadi yang pertama karena buat aku itu adalah fondasi hidupnya mereka. Mau mereka nanti ketemu sama dunia luar kayak apapun, insya Allah kalau misalnya mereka selalu kita deketin diri mereka, balik apapun hal, mau masalah, mau senang, mau susah, kita balikin ke agama, insya Allah dia bisa struggle lah. Dia tahu bahwa dia nggak sendiri. Dia akan selalu dapat bantuan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apalagi ya nasihat? Oh iya, membawa diri. Harus pintar ngebawa diri. Karena aku juga termasuk orang tua yang konvensional ketika misalnya ngelihat anak-anak muda zaman sekarang kurang sopan dalam tanda kutip kurang berbahasa basi dengan orang tua, kurang bisa membawa diri ketika harus ketemu orang bawah tuh gimana sih, orang atas tuh gimana sih. Mudah-mudahan bekal-bekal yang kita tanamin dalam keseharian tuh bisa membuat mereka tuh mau ketemu sama siapapun, mereka tahu menempatkan diri. Setuju banget. Ngomongin soal keluarga, kita juga bisa bilang pertemanan, persahabatan itu juga udah kayak keluarga. Kan kita tahu ada pepatah, friends are family that we choose. Jadi kan keluarga yang kita pilih. Kalau family kan it's given gitu kan, udah diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Nah kalau kita ngomongin soal pertemanan, Mona sama Meisha juga kan sebenarnya udah kayak keluarga juga saling kenal dan deket ya, kenal mungkin udah lama ya. Tapi kalau dikatakan mulai deket tuh dari umur berapa, inget nggak? Kalau 99. Oh jangan jemput tahunnya, ketahuan nanti umurnya. Berapa ya? 20. 20-an ya? 20, tapi lo lebih muda. Iya, gini. Yang gue inget itu adalah kita itu dekat setelah punya anak. Maksudnya kita belum punya anak kita deket tapi kita merasa kita seperti keluarga itu setelah punya anak. Karena kan mungkin masalahnya juga lebih dalam lebih dalam keseharian. Kalau sebelum punya anak kita deket sih, cuma aku juga punya teman-teman, Meisha juga punya teman-teman. Setelah punya anak tuh bener-bener kita erat banget gitu. Karena si suami-suami juga saling dekat, anak-anak juga saling dekat, jadi kita lebih sering ketemu. Soalnya kan kalau misalnya nih, misalnya mau jalan sama sahabat kuliah gitu. Kadang-kadang kalau weekend susah ya, mumpung suami ada di rumah. Anak-anak gitu. gimana juga anak-anak nanti gimana? Lagi weekend kok bundanya pergi gitu kan. Cuma kalau mau pergi kayak sama Meisha gitu kan, semuanya tuh anak-anak happy karena anak-anak juga pada temenan, bapak-bapak juga pada temenan gitu. Jadi semenjak punya anak sih kita deket banget ya, udah seperti keluarga. Sebelum punya anak deket seperti sahabat lah. Nah, aku pengen tahu, menurut Meisha di mata Mona dan Mona di mata Meisha adalah teman yang seperti apa? Kita nih nggak pernah gini-gini ya, Mes. Kalau kita ngumpul nggak pernah ngomongin ini kan? Ya udahlah sekali-sekali. Kayaknya jadi berat gitu ya. Harus menilai gitu ya. Sementara kita tuh selama ini tuh ya udahlah biarin aja gitu. Kita tuh nggak pernah menilai. Mbak Mona di mata gue ya. Ya, teman seperti apa? Mona itu adalah seorang sahabat yang selalu bisa diandelin udah pasti. Jadi ketika aku ngerasa ada di titik terendah, aku lagi ngerasa seneng, aku lagi ngerasa galau, lagi dari zaman lajang sampai udah nikah gitu ya. Dia selalu siap nerima sampah-sampah gue. Nyampah tuh dia, "Nape lo Mes?" gitu, "Nape lagi lo?" gitu ya. Jadi dia tuh pendengar yang baik sih, pendengar yang baik. Dan dia sabar untuk bisa enggak buru-buru mengulurkan tangan kayak, "Mes lo begini deh, lo begini deh." Enggak. Jadi dia tahu porsinya, ya udah lo cuma pengen gue dengerin doang kadang-kadang. Dia tuh cukup jeli lah untuk mengetahui kapan memang pengen dibantu atau kapan cuma pengen nyampah doang gitu. Mon, kalau berat jawaban mau tukar tempat duduk. Kalau saya soalnya kalau tempat duduk ini nggak boleh ditanya. Kalau yang di situ harus ampun. Nggak boleh, mohon lempar gue Enji pengen tahu juga sebenarnya ya. Sebenarnya sama sih ya.
Meisha juga sama, persis banget. Meisha tuh pendengar yang baik banget gitu. Pendengar yang baik, dia nggak gampang ngejudge. Ya. Dia itu terbuka gitu loh untuk makanya kita juga nyaman gitu untuk ngebuka sejelek-jeleknya kita gitu ya, karena Meisha-nya juga nggak ngejudge lu sih begini gitu tuh nggak gitu, benar-benar pendengar yang baik. Oh gitu ya, oh karena kemarin begini kali Monce ya, iya bener juga ya gitu tuh. Jadi kita kan ngerasa apa ya, ditemenin lah gitu ya. Kalau lagi bete, lagi susah, lagi kesel, lagi sebel tuh ngerasa ditemenin gitu loh. Nanti endingnya selalu kasih masukan gitu, bukan masukan yang lu harus begini, enggak gitu, tapi masukan yang dari point of view dia aja, dijalanin ya boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya makanya ngerasa nyaman temenan karena nggak pernah ngerasa dipaksain gitu. Betul. Ya nggak sih, nggak pernah ngerasa apa ya, nggak pernah ngerasa oh kalau sama Meisha tuh harus gini sih, gitu tuh nggak pernah. Jadi nyaman banget sih, itu yang utama sih sebenarnya. Pertemanannya Meisha dan Mona dan 3 teman yang lain, Nola, Mona dan ada satu lain, Nola, Ersa dan ada satu lagi ya, ada satu lagi wanita karir. Ada satu lagi. Itu kan orang tahu ya seperti apa pertemanan kalian gitu, kamu berdua, kamu, kayak PDKT kamu, sama Anda berdua aja, sama kalian berdua, terus udah gitu dan yang lainnya gitu kan, kayaknya netizen dan moms tuh pasti udah lihat lah ya kayaknya, aduh gitu, sering dijadiin yang aduh ini apa spot goals, friendship goals gitu ya. Buka pengen tahu 3 hal yang Meisha nggak suka dari Mona. Gak usah 3 deh, 1 aja 3 berat. 1 hal yang Meisha nggak suka dari Mona dan Mona nggak suka dari Meisha. Kalau apa nih? Sebenarnya sih dengan yang gue sebut ini sebenarnya nggak ada impactnya ke gue. Tapi lebih impactnya ke Brasco, ke suaminya, dan ke anak-anaknya. Tapi gue yakin keselordehannya seorang Mona Ratuliu yang orang-orang nggak tahu bahwa dia adalah Mrs. Forgetful in everywhere, dimanapun barang-barangnya dia selalu lupa, dan dia tuh kalau nggak ada suaminya mungkin ya dia nggak tahu tuh matchingin baju kayak apa gitu ya. Itulah kenapa saya punya teman-teman. Kalau nggak sih bisa hidup sendiri. Pokoknya dia tuh cuek bebek gitu kan. Jadi saking cuek bebek. Jangan ngomong gue tahu. Iya kan. Ngomong sama mom. Jadi, tapi itu sebenarnya nggak ada impact buat gue. Gue sih, aku termasuk orang yang nggak peduli. Pokoknya dia nyaman dengan diri dia sendiri. Gue ahead gitu ya. Dia ke rumah juga uel-uelan gitu ya, sambil kayak mbak-mbak gitu, cuma gendong gitu ya, tiap hari kayak begitu. Nggak apa-apa gitu. Mungkin suaminya aja yang bermasalah. Dia keluar rumah misalnya pergi janjian makan nggak berduit nggak apa-apa, ntar kasbonnya kita kasih aja ke suaminya. Nih tadi bini lo makan ini. Iya kan. Gara-gara ada dompet digital mulai nggak bawa sekarang. Bener. Cuma bawa handphone aja. Untung ada dompet digital. Betul, sekarang. jadi saya selalu bawa uang. Betul. Kalau enggak mah. Ya kan. Kalau Mona, saya koleksinya banyak nih. Tapi satu aja ya. Satu aja. Suka telat. Aduh, pusing kalau telat tuh. Ya itu aja sih, saya udah deh, yang lain-lain saya simpan aja di dalam hati. Iya. Ada satu kejadian, aku yang cerita boleh ya? Boleh. Ya, tapi ini sih lucu kalau buat kita ya. Kejadiannya adalah saat itu Meisha lagi hamil besar, kita mau bikinin surprise buat baby shower. Disuruh datang jam 1. Dalam kondisi sudah make up. Iya, betul. Maksudnya biar dia cakep pas di syuting kan kita niatnya baik ada ya. Video. Jam 1 dan kita mengundang tamu ya. Betul. Jam 1 nggak datang. Nggak ada kabar. 2 nggak ada kabar. Manajernya yang abis sama kita. Di mana sih, Len? Udah di mana sih dia, Len? Jam 2 nggak ada kabar. Akhirnya datang jam berapa ya? Saya lupa lah pokoknya. Kayak dalam kondisi udah kenyang lah pokoknya. Belum make up. Dan sekarang dia sebel lihat foto baby showernya. Kenapa gue kayak Po Indul? Salah sendiri.
Gila tuh pengalaman yang gak bisa dilupain. Bikin gregetan karena gue gak make up dan baju sadar rambut di wall, badan gede ya. Terus yang datang udah mau melahirkan. Cantik make up semuanya. Makasih loh. Tapi kan surprise kan sampai nangis. Enggak nangis waktu itu. Enggak nangis, dia bete enggak karena nggak make up aja. Dia sebel lebih ke bete. Oke, kita tutup obrolan kita dengan tips dari Mona dan juga Meisha supaya keluarga tuh bisa selalu kompak dan happy. Tips. Aduh, itu masih diupayakan sampai detik ini. Bingung. Kalau ditanya tips tuh kayaknya udah problem solve gitu ya. Tapi Padahal belum. Ya emang pasti akan selalu ada problem yang harus kita bisa solve. Tapi maksudnya gimana bisa memanage keluarga tuh untuk bisa tetap kompak itu nggak gampang loh. Oh, emang. Ya itu gimana coba? Iya masih diupayakan sampai sekarang. Jadi nggak ada bisa tips? kompak terus. Ya mungkin kalau bukan tips kali ya, tapi lebih ke sharing pengalaman. Ketika menemukan kesulitan atau jalan buntu, anak-anak nggak kompak, pokoknya seluruh keluarga nggak ada yang kompak, coba terus. Pantang menyerah berarti tipsnya. Ya. Pokoknya semangat terus. Dan selalu emang kita dituntut untuk kreatif dan juga punya stok sabar lebih banyak. Saya setuju. Kadang-kadang kita expect berlebihan, anak tuh harus kompak terus, padahal mereka punya keinginan yang beda. Mereka punya bayangan yang beda gitu, sesuatu yang menyenangkan versi kita dengan mereka tuh beda gitu loh. Jadi berdamailah dengan keadaan yang tidak kompak, dengan keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, karena ya itulah keluarga. Iya. Apalagi kan seiring bertambahnya umur, anak-anak itu sudah punya personalitinya masing-masing, betul. Ya kan? Kalau Mona? Sepertinya jadi lebih nikmat dan nyaman berkeluarga ketika udah sadar bahwa ya emang gak ada yang sempurna ya. Setuju. Maksudnya kita nih, ibu-ibu nih biasanya ya, ibu-ibu tuh selalu pengen jadi ibu yang sempurna, pengen jadi super mom. Ternyata nggak ada. Yang sempurna tuh nggak ada, super mom tuh nggak ada. Jadi sekali-sekali salah nggak apa-apa. Anak-anak juga nggak ada yang sempurna. Nah, apalagi anak-anak ya, kita aja yang udah gede gini masih sering salah, apalagi anak-anak gitu. Jadi ketika udah menyadari bahwa emang nggak bisa sempurna gitu. Jadi nggak maksain juga gitu. Kalau misalnya anak-anak kadang-kadang rapotnya oke, kadang-kadang nggak oke, ya udah itulah proses perkembangannya dia. Suami juga gitu, kadang-kadang mau bantuin, kadang-kadang dia repot sendiri. Ya udah, ya memang begitu gitu. Kita masing-masing punya prioritas juga gitu dalam kehidupan. Jadi lebih bisa saling memahami, lebih bisa saling mengerti gitu ketika ekspektasinya tuh nggak lagi semua harus sempurna gitu, semua harus bagus, semua harus baik. Jadi lebih santai sih. Lower sekarang. your expectation, go with the flow aja ya, dijalanin aja. Tapi kan kita manusia bisa belajar ya. Setuju. Untuk hari ini jadi bisa lebih baik dari kemarin gitu aja. Cuma kalau sempurna sih kayak sekarang udah nggak berharap. Iya sih, udah nggak ngejar ke situ ya. Iya betul. Iya sih benar. Mona, Meisha, terima kasih banyak udah sharing ya. Sama-sama Mbak Enji. Kompak selalu ya. Terima kasih Mbak Enji. Salam buat teman-temannya. Kompak sama temennya nanti ya. Iya. Salam ya buat teman-temannya ya kalau ketemu ya. Dan terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Di Happy Family kita, Mona dan Meisha udah sharing juga sama kita di sini. Ngobrol-ngobrol seru di Diplomatic Suite-nya Hotel Grand Hyatt Jakarta. Terima kasih sekali lagi Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dan terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk kita edisi kali ini. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms. Bye.